Selamat pagi semuanya. Hari ini biar kita terus berada di dalam hadirat-Nya, terus berada di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya, sampai kita benar-benar menyelesaikan semua agenda yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan baca Yohanes pasal 14, kita melanjutkan Sabtu yang kemarin yang kita sudah bahas tentang roh kebenaran, Spirit of Truth. Yohanes pasal 14 mulai ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bahas untuk kita bisa memiliki roh kebenaran, yang pertama-tama kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan bukanlah sekedar tindakan mengasihi saja, bukan seperti itu. Tetapi dengan kita mengasihi Tuhan, justru kita jadi memperoleh kasih Tuhan. Dan dengan kasih yang kita miliki, yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari sorga, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, saya berharap setelah saudara mendapatkan kebenaran ini, saudara bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Karena segala sesuatu terjadi bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada pada kita. Roh lah yang membuat semuanya terjadi. Roh kebenaranlah yang menuntun kita senantiasa, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya. Dan saya percaya ketika kita semakin menyatu dengan Roh Kudus, dengan roh kebenaran itu, maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya semua firman, semua janji yang kita pernah terima akan digenapi, dan kita akan melihat penggenapannya. Kita akan merasakan dan menikmati penggenapan firman dan janji. Ini waktunya kita seperti Abraham dan Sarah yang menantikan Ishak lahir. Ya, setelah sekian lama tidak lahir-lahir, tapi inilah waktu yang ditentukan oleh Tuhan, Ishak itu lahir. Dan saya percaya di dalam hidup kita, semua firman yang ada di dalam rahim profetis kita, semua janji Tuhan yang ada di rahim profetis kita, itulah yang akan digenapi oleh Tuhan. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa menghalangi lagi untuk terjadinya penggenapan janji, untuk terjadinya penggenapan firman. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Dan mungkin saudara berkata, tapi saya harus bagaimana? Saudara tidak harus bagaimana. Saudara tinggal mengikuti apa yang Roh Kudus mau dari engkau. Engkau tidak perlu menciptakan sesuatu. Engkau tidak perlu, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Tidak perlu. Karena terkadang apa yang kita lakukan itu justru membuat berkat Tuhan itu terhalang. Penggenapan janji itu jadi terhalang. Itu sebabnya jangan kita melakukan ini dan itu tanpa persetujuan daripada Tuhan kita. Kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu saudara mungkin berkata, lalu bagaimana saya tahu bahwa ini kehendak Tuhan atau tidak? Belajar mengikuti tuntunan roh. Nah, pertanyaannya lagi, tuntunan rohnya itu seperti apa? Ikuti hati nuranimu. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati nuranimu yang terdalam. Ketika engkau mendengarkan suara di dalam hatimu, mulai lakukan. Engkau cek terlebih dahulu yang diminta, suara yang kau dengar itu sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman, artinya itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara yang lain. Kalau saudara tidak punya uang, lalu saudara melihat ada di rumahmu ada yang gantung celana dan di situ ada dompetnya. Karena saudara tidak punya uang, dalam hatimu berkata, ambil uang itu.
Artinya itu bukan suara Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas berkata, jangan mencuri. Jadi kita harus tahu bahwa ini kalau tidak sesuai dengan firman, patokannya itu. Kalau tidak sesuai dengan firman, artinya itu bukan tuntunan Roh Kudus. Tetapi kalau kita merasa ini tidak ada masalah, hati nuranimu tidak menuduhmu, tidak membuat engkau tidak nyaman, tapi engkau menjadi nyaman, maka itu kemungkinan besar adalah tuntunan roh. Nah, untuk mengetahui ini tuntunan roh atau tidak, engkau harus sehari-hari engkau belajar mengikuti tuntunan roh. Setiap kali ada suara di dalam hatimu, engkau lakukan. Ketika ada suara berdoa. Nah, ini kan tidak beda dengan firman yang kita terima. Artinya kita mulai berdoa. Tetapi kalau kita sedang bekerja, lalu kita seperti mendengar berdoa, lalu saudara tinggalkan pekerjaan saudara, padahal saudara bekerja kepada orang lain. Ini bukan milikmu sendiri. Artinya apa? Artinya ini harus ditunda. Apanya yang ditunda? Doanya. Ya, doanya ditunda. Tapi saudara bisa mulai berdoa di dalam hatimu. Ya, engkau tidak langsung tinggalkan pekerjaan terus berdoa. Tidak seperti itu. Ingat, sebagai karyawan kita punya tanggung jawab untuk merepresentasikan Tuhan di antara orang-orang di sekitar kita. Kalau kita meninggalkan pekerjaan saja dengan alasan yang rohani, itu justru menjadi tidak rohani. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya percaya ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, artinya di hatimu tidak ada yang lain. Di hatimu tidak condong kepada uang, tidak condong kepada kesenangan hidup. Dan jiwamu tidak ada yang lain. Belahan jiwa itu bukan yang utama. Yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa lebih lagi mengasihi pasangan kita. Bisa lebih lagi mengasihi orang tua kita. Lebih lagi mengasihi anak-anak kita. Mengasihi kakak dan adik kita. Mengasihi saudara-saudara kita yang lainnya. Dan kita bersyukur kasih yang dari Tuhan itu, yang berasal dari Tuhan, itu bukan kasih yang lemah. Itu bukan kasih yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena kasih kita dimanfaatkan. Ayo dong, kan kamu punya kasih, ayo bantu saya dong, bantu saya. Tetapi yang dibantunya ini tidak benar. Saudara punya kasih, tapi harus tahu kasih di dalam Tuhan adalah kasih yang memiliki kedaulatan. Kasih yang memiliki kuasa, kasih yang memiliki kekuatan, kasih yang memiliki otoritas. Itu sebabnya kita mengasihi yang lain. Kita mengasihi sesama, tetapi kita juga tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena kasih kita kepada Tuhan membuat kita memiliki kasih yang berasal dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan bagaimana perjalanan Yesus. Berapa kali ahli Taurat mencobai Yesus, tetapi Yesus tidak bisa dicobai. Yesus tidak hanyut terbawa oleh pencobaan yang dibawa oleh ahli Taurat atau orang Saduki, orang Farisi. Yesus tidak terbawa, tetapi Yesus tetap pada kebenarannya yang berasal dari sorga. Jadi kita harus tahu, kita memiliki kasih, tapi bukan kasih yang lemah, tapi kasih yang kuat. Kasih yang berdasarkan firman, bukan kasih yang berdasarkan perasaan kasihan. Tetapi berdasarkan firman, dari kasih yang berdasarkan firman itu akan mengalir di dalam kita sehingga kita bisa mengasihi dengan lebih lagi. Itu sebabnya kita jadi bisa memiliki kasih agape. Kasih yang bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak mengharapkan orang ini akan membalasnya kemudian. Kalau kita berbuat sesuatu untuk orang lain, kita tidak mengharapkan supaya orang ini bisa memberi juga kepada kita. Jadi kita punya kasih yang berasal dari sorga. Ini kasih yang kuat.
Ya, jadi dengar sekali lagi, ini kasih yang kuat. Dan dengar saudara, yang sedang ada di dalam kita adalah roh kebenaran. Roh kebenaran kenapa didatangkan kepada kita? Kenapa Roh Kudus berfungsi sebagai roh kebenaran? Karena pada akhir zaman ini akan ada penyesatan. Akan ada banyak penyesatan. Dan penyesatannya di mana? Penyesatannya bukan karena orang yang tidak percaya Tuhan lalu sesat. Kalau kita melihat orang yang tidak percaya Tuhan, kita tahu itu sudah sesat. Tetapi masalahnya penyesatan terjadi karena justru ada orang-orang yang tadinya hidup dalam kebenaran. Dan berbelok sehingga terjadi penyesatan. Itu sebabnya saudara perlu memiliki roh kebenaran ini sehingga engkau tidak dibawa kepada penyesatan, tapi engkau dibawa kepada kebenaran. Ya, mungkin nanti saya akan sampaikan bagaimana roh kebenaran bekerja, bagaimana roh penyesatan itu bekerja. Doakan saja supaya saudara semakin mengerti dan saudara tidak ikut terbawa oleh arus dunia ini, arus yang ingin menyesatkan kita. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan saya, sampaikan ini. Hati-hati dengan pengetahuan. Karena iblis, ya, cara dia menjatuhkan kita itu tidak pernah berubah. Karena dia tidak kreatif. Karena kepalanya sudah diremukkan. Otaknya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak bekerja dengan baik. Itu sebabnya dia hanya bisa dengan cara yang sama. Yaitu tipuan. Dia menipu. Caranya menipu. Lalu yang kedua, bagaimana dia menipunya? Dengan pengetahuan. Ya, Hawa, kenapa bisa diajak ngobrol oleh ular yang melambangkan setan, yang melambangkan iblis? Kenapa? Karena ada pengetahuan di situ. Iblis memberi penyusupan tentang pengetahuan. Dan pengetahuannya mirip dengan firman Tuhan. Mirip tetapi tidak sama. Mirip tetapi bertolak belakang. Ya. Firman Tuhan berkata, semua taman, semua buah di dalam taman ini, semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan. Kecuali satu aja yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ular itu berkata, tentu Tuhan berfirman, semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan. Atau semuanya boleh dimakan. Jadi itu penyesatannya sedikit saja. Ya, soal pengetahuan. Hawa membetulkan. Dia tahu kebenaran. Ingat, pada awalnya Hawa tahu kebenaran. Bukan seperti itu, semuanya boleh dimakan. Cuma satu yang gak boleh. Tuhan kita itu luar biasa. Ini adilnya itu luar biasa. Dari berjuta-juta jenis pohon yang ada. Hanya satu yang tidak boleh dimakan, selebihnya boleh. Hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi yang satu inilah yang dimanfaatkan oleh iblis. Itu sebabnya ketika Hawa berkata, itu tidak boleh dimakan. Mulai disusupi. Kenapa Hawa bisa disusupi? Karena dia tidak memegang otoritas yang seharusnya. Karena Tuhan berkata, kuasailah semuanya. Kuasai binatang-binatang. Tetapi Hawa membiarkan ular berdialog dengan dia. Harusnya Hawa ada posisinya di atas ular. Tapi Hawa menjadikannya sederajat dengan ular. Itu sebabnya bisa disusupi. Ketika kita memegang roh kebenaran, kita berada di atas masalah, maka masalah yang ada tidak akan membawa kita kepada penyesatan. Karena kita ada di atas masalah. Tetapi kalau kita membuat kita itu sederajat dengan masalah,
Nah itu jadi masalah. Jadi ketika Hawa sederajat dengan ular, ular langsung berkata, sebenarnya, ya, sesungguhnya, sepertinya Hawa tidak tahu. Sesungguhnya, kalau engkau makan buah itu, matamu akan terbuka. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Saudara perhatikan, yang sedang disusupi oleh setan, oleh iblis, oleh Lucifer adalah keinginannya. Keinginan Lucifer, kenapa dia jatuh? Kenapa dia dijatuhkan dari sorga? Karena dia ingin menyamai Tuhan. Dan keinginan yang sama dia berikan kepada manusia. Dia berikan, engkau akan sama seperti Allah. Jadi Hawa pada saat itu, wow, saya rasa bukan menjadi sama seperti Allah yang bikin Hawa jadi mau makan buah itu. Masalahnya ketika bicara, Hawa memandang terus buahnya. Karena ketika dipetik, di situ cuma dikatakan buah itu menarik. Menarik untuk dimakan. Jadi kelihatannya lezat. Padahal buah yang lain berjuta-juta. Dan saya yakin Adam dan Hawa waktu itu belum selesai makan buah semua yang ada di Taman Eden. Tetapi dia sudah mau satu yang dilarang. Jadi bukan karena mau sama seperti Allah, karena Hawa pasti menyadari dia adalah ciptaan. Dia tidak akan sama seperti Allah. Ya, itu kemauannya iblis. Itu kemauannya Lucifer. Bukan kemauannya kita. Bukan kemauannya manusia. Tetapi yang manusia mau apa? Keinginan ini. Keinginan, ketertarikan kepada sesuatu. Ini yang membuat kita menjadi berdosa. Hawa tertarik kepada buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya dia melanggar firman. Dan ketika dia melanggar firman, jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam ada di sebelahnya, dia berikan kepada Adam. Itu sebabnya, saudara perhatikan, Hawa tidak menempatkan posisi yang seharusnya. Dia bicara kepada ular. Dan Adam tidak mengambil otoritas yang seharusnya. Sebagai keluarga kecil, Adam harusnya menjadi kepala keluarga yang bisa menuntun istrinya kepada yang benar. Seharusnya ketika terjadi dialog antara istrinya, antara Hawa dengan ular, Adam harus intervensi. Adam harus intervensi dan langsung cut semuanya. Langsung berkata, ular diam. Jadi dia langsung berkata, Hawa dengar bahwa Tuhan sudah berfirman dan kita tidak akan melanggar firman-Nya. Seharusnya seperti itu. Tetapi Adam tidak mengambil otoritas yang sudah diberikan kepadanya. Hawa tidak mengambil otoritas yang sudah diberikan kepadanya. Itu sebabnya bisa disusupi. Hari ini saya berharap saudara sekalian mengetahui. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dengan berbagai macam kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Salah satunya adalah kita punya otoritas untuk memerintah. Itu sebabnya ketika engkau menerima Yesus, Roh Kristus ada di dalammu. Dan ketika engkau menerima Yesus, engkau mengasihi Yesus, engkau mengikuti semua perintahnya, maka roh kebenaran akan ada di dalam engkau. Ketika engkau memiliki roh kebenaran, maka roh penyesatan itu menjadi terang benderang. Terlihat sangat jelas ini penyesatan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki roh kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara sudah belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan saya berharap ini bukan hanya sekedar pelajaran. Ingat, kita bukan sedang memberikan pengetahuan yang berasal dari dunia ini. Kita sedang memberikan knowing, bukan knowledge. Pengetahuan yang berasal dari sorga. Itu sebabnya kalau saudara cari di internet tidak ada. Maksudnya seperti ini tidak ada. Kenapa? Ketika kita membaca firman harus diterangi oleh Roh Kudus. Diterangi oleh roh kebenaran itu sendiri. Sehingga kita tidak salah menafsirkan, tidak salah merepresentasikannya.
Saya berharap kita punya hati benar-benar mau mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga. Jiwa kita, akal budi kita, pikiran kita, kekuatan kita. Kita berikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya hal yang dahsyat sedang menanti saudara kalau saudara bisa melakukan itu semua. Lalu kita kembali di dalam ayat yang ke-15 dari Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi yang kedua, yang bisa memiliki roh kebenaran, yang bisa menerima roh kebenaran adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, kita harus tahu, bukan Tuhan yang diuntungkan. Jadi kita benar-benar harus mengerti, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Pada saat kita menuruti perintah Tuhan, maka yang diuntungkan adalah kita. Karena kita mau percaya atau tidak, kita mau mengasihi atau tidak, kita mau menuruti atau tidak, Tuhan tetap Tuhan dan tidak bisa ada yang mengganggu gugat. Dia tetap raja di atas segala raja. Tetapi masalahnya ketika kita tidak melakukan, kitanya yang tadinya menjadi anak kerajaan jadi turun derajat. Menjadi anak-anak dunia ini. Ya. Jadi keuntungan selalu di pihak kita. Tuhan memberikan segala perintahnya. Supaya apa? Supaya kita naik level. Naik level di dalam berbagai area. Bukan supaya saudara melakukan ini, itu. Supaya Tuhan jadi lebih besar. Enggak juga. Seluruh penduduk dunia kalau tidak percaya Tuhan pun. Tuhan tetap Allah yang besar. Allah yang maha besar. Tetapi orang yang percaya kepadanya selalu diberikan keuntungan demi keuntungan. Selalu diberikan berkat demi berkat. Selalu diberikan kebajikan demi kebajikan. Segala yang baik datang dalam hidupmu, bahkan yang terbaik datang dalam hidupmu ketika engkau melakukan firman Tuhan. Nah, ketaatan harus diikuti dengan setia. Kita taat harus setia. Setia apa maksudnya? Setia itu kita melakukan ketaatannya berulang-ulang. Jadi bukan, sekarang taat, besok tidak taat. Tidak bisa saudara. Taat harus diikuti dengan setia. Jadi kita taat dan setia. Baca Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi saudara, ketika kita melakukan firman, kita taat dan kita setia, kita terus-menerus melakukan firman-Nya, kita terus-menerus melakukan perintahnya, apapun hasilnya, tapi kita tetap berketetapan, kita tetap memegang firman, apapun hasilnya. Ekstrimnya begini, digenapi atau tidak digenapi firman yang kita pegang, kita akan tetap pegang firman. Karena soal penggenapan, biarkan Tuhan yang menggenapinya dalam hidup kita. Tetapi bagian kita menggenapi firman. Ya, kita memegang firman sekuat-kuatnya. Jangan sampai keadaan di dunia ini membuat kita kendor memegang firman. Tapi kita tetap memegang firman. Kita bergantung kepada Tuhan dan kita berpegang hanya kepada firman-Nya. Dan Tuhan katakan, kalau kita melakukan itu semua, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi tujuannya bukan supaya Tuhan itu lebih dibesarkan, tetapi ketika kita taat dan setia melakukan perintah-perintahnya, kita taat dan setia melakukan firman-Nya, justru kita jadi diangkat dari segala bangsa di muka bumi ini.
Ya, atas segala bangsa di muka bumi ini. Artinya kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita diangkat naik. Dan kalau Tuhan yang mengangkat naik, siapa yang bisa turunkan? Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang bisa menggagalkan? Tidak bisa. Tuhan sudah berfirman, itu yang harus terjadi. Ya, saya percaya inilah waktunya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan ingatkah saudara, saya pernah singgung, kita memang punya free will. Kita memang punya kehendak bebas. Tapi maukah hak yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan, kehendak bebas saya, hak untuk saya memilih, saya serahkan kembali kepada Engkau. Biar Tuhan yang bekerja di dalam saya dan saya akan memilih sesuai apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Saya akan memilih bukan karena keinginan saya lagi tetapi karena keinginan Tuhan. Nah, perhatikan, kita akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Lalu segala berkat, ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi mendengarkan di situ bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan dan kita taat melakukannya dengan setia. Kita taat dan setia. Kita taat melakukannya terus-menerus dengan setia. Segala berkat. Nah, saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Begitu banyak berkat yang telah disediakan oleh Bapa di sorga untuk kita sekalian. Kalau kita memiliki roh kebenaran, maka roh kebenaran ini akan menuntun kita terus untuk berpegang kepada firman Tuhan, berjalan di dalam kebenarannya, sehingga segala berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, yang disediakan di sorga, itu dicurahkan dalam hidup kita, dicurahkan atas hidup kita. Dan saya percaya inilah waktunya, biar tahun ini menjadi tahun penggenapan janji, tahun penggenapan firman, di mana segala berkat yang telah disediakan oleh Tuhan yang tersedia di sorga itu dicurahkan atas hidupmu dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi waktu ini. Tahun ini adalah tahun penggenapannya di mana Tuhan benar-benar menggenapi semua janji, semua firman. Tidak ada lagi penundaan. Saya bisa mendengar dengan jelas, tidak ada lagi penundaan. Sorga sudah terbuka. Sorga sudah terbuka atas kita bagi orang-orang benarnya. Sorga sudah terbuka atas kita sehingga krisis ekonomi yang terjadi di sekitar kita tidak akan menimpa kita. Kita hidup secara berbeda karena kita berada di dunia yang berbeda. Kita hidup dalam kerajaannya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara yang lain digoncangkan, kita tidak pernah tergoncangkan, kita tidak pernah bisa digoncangkan. Karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita, yang bekerja di dalam kita. Dan saya percaya justru pada waktu-waktu inilah, sementara orang mulai turun secara finansial, kita diangkat secara finansial. Saat orang-orang turun di dalam pengharapannya, justru pengharapan kita akan segera menjadi kenyataan. Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang berdaulat, dan Dia akan menyatakan kedaulatannya atas hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Biar kita taat dan setia. Saudara harus tanamkan terus. Kita harus taat dan setia. Bukan hanya taat sekali saja, tetapi taat terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Bapa di sorga. Sampai kita kembali kepada sorga yang mulia. Sampai kita selesai di muka bumi ini. Sampai kita menyelesaikan semua tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi. Sekalipun kita belum melihat penggenapan firman, kita akan tetap berpegang kepada firman. Kita akan tetap taat dan setia kepada firman. Tapi, ini yang jadi kebenarannya. Tuhan akan menggenapi firman dalam hidup kita. Bukan dalam hidup keturunan kita. Keturunan kita akan memperolehnya juga. Tetapi dalam hidup kita, Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Saya bisa mendengar suara deru, gemuruh dari sorga.
sedang bersiap-siap untuk mencurahkan segala sesuatu yang telah disediakan, yang menjadi bagian kita masing-masing untuk diberikan ke dalam hidupmu. Diberikan. Lalu saudara bertanya, saya harus kerja apa? Di dalam Tuhan, engkau cukup mengasihi Tuhan, engkau taat dan setia, maka segalanya diberikan kepada kita. Ini yang perlu direnungkan. Tuhan memberikan Yesus kepada kita. Anaknya yang sangat dikasihinya, yang tidak pernah melakukan dosa. Anaknya saja dikasihi. Yang dikasihi itu diberikan kepada kita. Lalu Roh Kudusnya diberikan juga kepada kita. Dicurahkan kepada kita. Itu semua sudah yang paling baik. Dan tidak ada lagi yang paling baik dari itu. Kalau hanya soal materi, kalau hanya soal harapan menjadi kenyataan, itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau yang terbaik saja sudah diberikan oleh Bapa di sorga, pasti hal-hal yang lain akan mengikuti. Oh haleluya. Karena firman Tuhan harus terjadi. Ketika kita mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena begitu kita baca ayat yang mengatakan semuanya, artinya semua. Artinya segala sesuatu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh kita akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita taat dan setia, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhannya tetap sebagai Tuhan, tapi kitanya yang berubah. Kitanya menjadi naik. Kitanya menjadi lebih naik lagi. Lalu lihat saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi saudara harus tahu bahwa kalau Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, perintahnya itu tidak berat. Perintahnya itu pasti bisa kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan firman, ini tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena Yesus sudah diberikan. Ada Roh Kristus di dalam kita. Roh Kudus diberikan. Ada Roh kebenaran di dalam kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita diberikan kemampuan. Kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kuasa untuk bisa melakukan firman Tuhan. Untuk kita bisa melakukannya terus menerus. Untuk kita bisa berpegang kepada firman Tuhan secara terus menerus. Haleluya. Dia Allah yang selalu melengkapi kita. Ya, itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Sehingga kita sebagai orang-orang benarnya yang di dalamnya ada Roh Kudus yang berfungsi memperlengkapi kita, kita akan memperlengkapi yang lainnya juga. Karena kita merepresentasikan Tuhan kita, merepresentasikan apa yang ada di dalam kita. Sekarang coba baca 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita menuruti perintah-perintahnya karena kita mengenal Allah. Kita diberikan kuasa, kita diberikan hak istimewa untuk mengenal Tuhan. Untuk kita bisa menuruti perintah-perintahnya, kita harus mengenal Tuhan. Ya, jadi kita bisa menuruti perintah-perintahnya. Nah, perintahnya itu apa? Dengar, perintahnya itu tidak berat. Ya, kalau kita baca, kita lihat dari ayat yang ke-7, itu ada judul perikopnya adalah perintah yang baru. Jadi ada perintah yang baru. Nah, saya mau berikan saja salah satu perintah yang barunya. Ayat yang ke-12.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi saudara perhatikan di sini, ya, ini adalah pola pembapaan. Nah, kita lihat ayat 12 berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Jadi untuk yang pertama kita lihat ini tadi ada dua fase. Fase yang pertama untuk anak-anak, dosamu telah diampuni oleh karena namanya, oleh karena nama Yesus. Ya, dosamu sudah diampuni. Nah, anak-anak di sini adalah anak-anak pada umumnya. Pakai kata children kalau dalam bahasa Inggris. Bukan pakai kata son. Jadi ini bukan seorang anak, tetapi anak-anak. Jadi orang yang level anak-anak akan dosanya yang pertama-tama ketika dia menerima Yesus, dosanya itu telah diampuni oleh karena namanya. Terus saudara perhatikan di dalam fase yang pertama ini untuk bapak-bapak, para bapak rohani. Ya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Jadi yang mengenal Dia, yang mengenal Tuhan, yang mengenal Bapa, yang mengenal Roh Kudus, yang mengenal Yesus adalah Bapa. Ya, yang sudah ada dari mulanya. Yang ada dari mulanya adalah Allah. Allah siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu yang ada di kitab Kejadian. Itu pada mulanya. Lalu ditulis, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, kalau saudara sudah naik dari anak-anak menjadi anak muda, ya, anak muda di sini bukan pakai son juga, tapi benar-benar anak muda, ya, young man, anak muda. Anak muda bisa mengalahkan yang jahat. Kalau kerohanianmu terus maju, terus meningkat, engkau bisa mengalahkan yang jahat. Karena engkau punya kuasa untuk memilih. Engkau tahu mana yang benar, mana yang salah. Engkau tahu mana yang jahat, mana yang baik. Itu sebabnya engkau bisa mengalahkan yang jahat. Engkau punya kekuatannya. Lalu fase yang kedua, saudara, perhatikan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Jadi kembali lagi kepada anak-anak. Karena kamu mengenal Bapa. Jadi saudara perhatikan ada perbedaan antara fase yang pertama dengan fase yang kedua. Yang pertama untuk anak-anak mereka diampuni dosanya oleh karena nama Yesus. Sudah percaya kepada Yesus. Lalu di fase yang kedua meningkat. Menjadi mengenal Bapa. Nah, kenapa anak-anak bisa meningkat? Karena ada Bapa. Perhatikan saudara, yang ditulis untuk bapak-bapak. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Dari anak-anak, dari bapak-bapak, dari anak-anak muda. Ya, anak-anak dan anak-anak muda mengalami perubahan. Tetapi hanya Bapa yang tidak mengalami perubahan. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Di fase yang pertama sama seperti. Kenapa? Karena mengenal Tuhan itu adalah level tertinggi kita. Semakin kita mengenal Tuhan, itu semakin kita mengetahui isi hatinya. Jadi ini level yang paling tinggi dan bukan berarti ini sifatnya statis, tidak. Ini sifatnya dinamis. Artinya apa? Levelnya akan terus bertambah. Ya, sang Bapa akan makin mengenal Bapa di sorga. Itu sebabnya anak-anak. Ya, jadi kalau saudara mengenal Tuhan, itu baru levelnya anak-anak, saudara. Ya, baru levelnya anak-anak. Engkau diampuni, engkau mengenal Bapa.
Kenapa anak-anak bisa mengenal Bapa? Kita tahu bahwa anak-anak tidak bisa mengenal kalau tidak diperkenalkan. Siapa yang memperkenalkan? Bapa rohani. Bukan Bapa di sorga. Tapi Bapa rohani yang memperkenalkan Bapa di sorga kepada anak-anak. Lalu perhatikan yang selanjutnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi untuk anak-anak muda yang sudah terima Yesus, awal menerima Yesus, dia bisa mengalahkan yang jahat. Tetapi kalau anak muda ini terus berhubungan dengan bapa rohaninya, terus berhubungan, maka akan ada perubahan. Karena sekarang anak-anak muda ini menjadi kuat. Jadi bukan karena mengalahkan yang jahat saja, tetapi anak-anak muda ini menjadi kuat dan makin kuat. Lalu dikatakan firman Allah diam di dalam kamu. Jadi firman Allah yang tadinya bisa keluar masuk, tetapi sekarang diam. Diam di dalam kehidupan anak-anak muda. Diam di dalam hatinya, diam di dalam rohnya, diam di dalam pikirannya. Itu sebabnya dia semakin bisa mengalahkan yang jahat. Makin mudah mengalahkan yang jahat. Jadi mengalahkan yang jahatnya tetap ada, tetapi ada perubahan di dalam kehidupan anak-anak muda. Yang levelnya anak-anak muda mulai mengalami perubahan. Ada kuasa, ya, ada kekuatan di dalam anak-anak muda. Ya, dia memiliki firman. Ya, dia mulai memiliki firman yang tadinya cuma keluar masuk, tetapi sekarang firmannya mulai tertanam kuat. Lalu bukan hanya firman yang tertanam kuat saja, tapi dia menjadi bertambah kuat. Karena firman ada di dalam kehidupan anak-anak muda, sehingga secara fisik mereka pun menjadi lebih kuat daripada biasanya. Makin bertumbuh, makin kuat. Jadi Tuhan memberikan perintah yang baru, yaitu di dalam pola pembapaan. Hanya Bapa yang bisa memberikan firman, sehingga firman itu bisa tertanam kuat di dalam hati dan kehidupan anak-anak muda. Karena kalau bukan Bapa, tidak pernah firman itu tertanam kuat. Susah. Saudara bayangkan, kalau saudara mendengar bermacam-macam orang yang menyampaikan firman, masing-masing menyampaikan sesuai dengan versinya, itu tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat. Tetapi kalau seorang bapa yang menyampaikan firman, itu sifatnya membangun. Itu sebabnya ketika sang bapa yang menyampaikan firman, menyampaikan benih firman, menanamkan benih firman itu di dalam hidupmu, maka itu akan tertanam kuat. Dan engkau menjadi semakin kuat. Berbahagialah karena Tuhan membuat pola ini. Jadi saudara, tidak pernah ada keraguan sedikit pun di dalam hati saya. Kalau Tuhan menciptakan pola pembapaan ini, karena mau aja. Tidak. Tuhan selalu melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, ada tujuannya. Kenapa pakai pola pembapaan? Supaya anak-anak naik level. Karena kalau tidak ada Bapa yang mengenal dia, yang mengenal Allah dari mulanya, Allah yang berasal dari mulanya itu, yang pada mulanya itu, dari awal Allah berada. Hanya Bapa yang bisa mengenalnya. Itu sebabnya pengenalan akan Allah ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bukan hanya diampuni saja dosanya, lalu hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi tidak, anak-anak mulai mengenal siapa Bapaknya. Bapa di sorga. Ya, bukan hanya Bapa rohaninya saja, tetapi Bapa di sorga. Mulai dikenal. Kenapa dikenal? Karena ada yang memperkenalkan. Yang memperkenalkannya adalah Bapa. Karena Bapa yang mengenal dia, yang ada dari mulanya. Lalu bagaimana anak-anak muda bisa kuat, bisa tertanam firman-Nya, ya, firman Tuhan, firman kerajaan bisa tertanam, karena ada yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Bapa. Karena Bapa yang mengenal Allah dari mulanya. Ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau pola pembapaan kita harus lihat dari kitab Maleakhi. Pasal 4. Supaya lebih jelas semua. Maleakhi pasal 4. Kita langsung saja baca ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu.
menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi pola pembapaan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sudah jauh sebelumnya Tuhan sudah merencanakan pola pembapaan. Pada akhir zaman ini akan ada pola pembapaan. Supaya apa? Supaya saudara kuat. Ya, supaya saudara mengenal Dia, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengenal Tuhan, baru kita bisa menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa menuruti perintah-perintahnya. Roh kebenaran yang diberikan kepada kita karena kita mengenal Dia. Jadi kita tahu ada roh kebenaran. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan tahu bahwa di dalam kita ada roh kebenaran. Kita hanya tahu kita diselamatkan. Kalau mati masuk sorga. Udah begitu saja. Tetapi kita tidak tahu bahwa Tuhan itu bekerja memberikan segala sesuatu kepada kita untuk kita bisa menjalani segala agenda Tuhan. Dan Tuhan berikan semua resources. Dan resources yang paling diperlukan oleh kita adalah Roh Kristus dan adalah Roh Kudus. Yang sekarang ini kita sedang bahas sebagai roh kebenaran. Jadi Tuhan memberikan resources yang paling utama. Dan resources tambahannya, ingat segalanya itu akan ditambahkan kepada kita. Semua resources yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Nah, Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, Elia ini siapa? Kita harus mengenal Elia. Elia ini seperti apa? Jadi kita tahu Elia ini modelnya seperti apa. 1 Raja-Raja 17, di mana Elia baru muncul ya, kemunculan Elia di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, saya mau kita baca ini dari terjemahan lama. Ya, dari versi terjemahan lama. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, sebermula maka Elia orang Tisbi daripada orang yang menduduki tanah Gilead itu berkata kepada Ahab, sesungguh-sungguh Tuhan Allah orang Israel itu hidup dan aku ini berdiri di hadapan hadiratnya. Tiada akan ada hujan atau embun beberapa tahun ini melainkan dengan kataku. Jadi perhatikan, Elia adalah sosok orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Tapi di saat yang sama berdiri di hadapan Ahab juga. Jadi yang diutus oleh Tuhan dalam hidup saudara adalah Bapa rohani yang bisa berdiri di hadapan Tuhan, tetapi juga bisa berdiri menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi pada saat yang sama, secara rohnya bersatu dengan Tuhan, berada di dalam hadirat Tuhan, dan pada saat yang sama, dengan dia mendapatkan sesuatu dari hadirat Tuhan, maka dia bisa menyampaikan sesuatu bagi orang-orang, bagi dunia ini. Setelah Elia mendapatkan sesuatu yang berasal dari hadirat Tuhan, maka dia menyampaikannya bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan sebelum kukatakan. Jadi Elia mendapatkan itu dari hadirat Tuhan. Nah, saudara perlu Bapa yang bisa berdiri di hadirat Tuhan. Bukan Bapa yang hanya bisa berdiri di dunia ini saja, tetapi bisa berdiri di hadapan Tuhan. Bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan bisa menyampaikannya kepadamu. Itu sebabnya seorang Bapa akan menyampaikan firman untuk membangun hidupmu. Firman Tuhan yang disampaikan akan terus berkesinambungan. Memperlengkapi engkau. Untuk apa? Supaya engkau makin mengenal Dia. Makin mengenal Tuhan. Lalu supaya apa? Supaya engkau makin kuat. Dan supaya firman-Nya tertanam.
Karena semakin tertanam, firman-Nya semakin tertanam, engkau akan semakin mengenal Dia. Dan pada akhirnya engkau akan dibawa oleh Bapa untuk mengenal Dia yang ada dari mulanya. Engkau benar-benar mengenal Tuhan secara lebih sempurna dan sempurna, semakin disempurnakan. Itu Elia yang akan diberikan kepada kita, Sang Bapa. Lalu kita sebagai anak harus bagaimana? Kita lihat siapa yang menjadi anak rohani daripada Elia. Kita balik ke terjemahan baru, 1 Raja-Raja pasal 19, mulai ayat 19. Saya akan bacakan ayat ini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Perhatikan yang dilakukan oleh seorang anak. Elisa adalah anak rohani dari Elia. Ketika Elia datang kepada Elisa, dia melemparkan jubahnya. Seorang bapa pasti akan memberikan jubahnya kepada anak rohaninya. Supaya apa? Supaya dia memiliki kapasitas roh yang sama. Dia bisa memiliki pengurapan yang sama. Ya, itu sebabnya dilemparkan jubah Elia kepada Elisa. Dan Elisa mengambilnya. Bagi seorang anak harus mengambil mantel dari bapaknya. Harus mengambil jubah dari bapaknya. Ya, sang bapa pasti memberikan. Ya, bapa yang benar pasti memberikan jubahnya, pasti memberikan mantelnya kepada anak rohaninya. Dan sang anak harus mengambilnya. Elisa mengambilnya, lalu dia mengikuti Elia dengan berlari. Sebagai seorang anak kita harus merespon dengan cepat. Ayo berlari, ikuti Bapa. Jangan berlambat-lambat. Apalagi di saat-saat seperti ini. Tuhan sedang membuat akselerasi. Tuhan sedang membuat percepatan ilahi. Itu sebabnya para bapa rohani ketika menjalankan sesuatu, menjalankan agenda Tuhan, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Saat ini di dalam waktu Tuhan, ini adalah waktunya untuk kita berlari. Berlari di dalam waktunya Tuhan. Dan saya bisa melihat ketika kita berlari, di depan sana penggenapan janji sudah ada, penggenapan firman sudah ada. Kita akan mempermuliakan Tuhan karena firman dan janjinya itu benar-benar digenapi. Di dalam nama Yesus saya percaya inilah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang benarnya, Tuhan sendiri yang akan datang kepada kita untuk menggenapi firman-Nya, untuk menggenapi janjinya. Karena tahun ini bukan tahunnya untuk kita diberikan icip-icip lagi. Masa appetizer sudah berakhir. Ini masanya main course datang. Masa untuk makanan pembuka, untuk icip-icip sudah selesai. Ini waktunya untuk makanan yang utama datang dalam hidup kita. Dan saudaralah yang akan menerimanya. Saudara yang ada di dalam track Tuhan. Saudara yang ada di dalam jalan Tuhan. Saudara yang mengasihi Tuhan. Saudara yang menuruti perintah Tuhan. Yang taat dan setia kepada perintah Tuhan. Saudaralah yang akan menerima penggenapan firman dan penggenapan janji. Dan saudara akan diangkat naik oleh Tuhan. Dan segala berkat itu akan datang di dalam hidupmu. Segala hal yang diperlukan oleh engkau akan ditambahkan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak perlu khawatir akan apapun juga. Engkau tidak perlu takut akan apapun juga. Karena segala sesuatu telah disediakan Tuhan untuk engkau. Di sorga Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu,
Artinya itu yang akan kita terima, kita akan menerima semuanya. Dan tidak ada penundaan lagi. Suara deru dari sorga saya bisa dengar. Dan saya berharap saudara juga bisa mendengarnya. Ada seperti suara yang berasal dari sorga, begitu bergemuruh, sedang datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima penggenapan janji. Untuk kita bisa menerima penggenapan firman. Dan malaikat-malaikatnya diutus oleh Tuhan. Bapa di sorga mengutus malaikat-malaikatnya. Semua resources yang kita perlukan yang paling baik sudah dikirimkan Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk selanjutnya yang lain-lainnya yang hanya tambahan itu akan diberikan juga dalam hidup kita. Di dalam kita sudah ada Roh Kristus, sudah ada Roh Kudus, dan sekarang Roh Kudus itu berfungsi di dalam kita sebagai roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan Tuhan juga mengutus para malaikatnya untuk membuka jalan bagi kita, sehingga ketika kita berjalan pintu-pintu terbuka, tidak ada lagi pintu yang tertutup. Tidak peduli ini pintu yang sudah berabad-abad lamanya, tetapi ini waktunya pintu itu terbuka saat ini. Di dalam nama Yesus terbuka semua jalan, terbuka semua pintu yang diperlukan untuk kita makin maju di dalam Tuhan. Dan kita terus melangkah maju, kita bukan berjalan lagi, kita berlari di dalam waktunya Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, mulai berdoa kepada Dia. Haleluya. 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 Oh, saya percaya inilah waktu di mana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya dalam hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, saat ini aku deklarasikan segala hal yang terbaik datang dalam hidupmu. Segala hal yang diperlukan, yang selama ini sepertinya tertunda, sekarang tidak ada penundaan lagi, sedang datang dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Segala hal yang kau perlukan untuk menunaikan tugas kerajaan yang Tuhan berikan kepadamu sedang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya bisa melihat malaikat turun dari sorga untuk memberikannya kepada kita. Malaikat turun dari sorga. Ini bukan satu dua malaikat, beribu-ribu malaikat. Ini turun dari sorga, datang dalam hidup kita untuk menggenapi semua firman, semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya inilah waktunya. Buka hatimu untuk Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Kalau engkau masih anak-anak, engkau hanya tahu dosamu sudah diampuni. Tetapi engkau harus masuk ke fase yang baru. Engkau harus mengenal Dia. Kalau engkau sudah mengenal Dia, engkau harus bisa mengalahkan segala yang jahat. Dan setelah engkau mengalahkan segala yang jahat, engkau masuk ke fase yang baru lagi. Engkau semakin kuat. Firman Tuhan mulai tertanam kuat dan bertumbuh di dalam hidupmu. Karena firman yang ada di dalam hidupmu, itulah yang akan digenapi dalam hidupmu. Oh, haleluya. Ketika kita taat dan setia menuruti segala perintahnya, maka segala sesuatu yang kita perlukan, justru itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita taat dan setia bukan menguntungkan Tuhan, tetapi justru itu menguntungkan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata, perintahnya tidak berat. Mau berat seberat apa? Karena di dalam kita ada Roh Kristus. Di dalam kita ada Roh Kudus, Roh kebenaran. Lalu sekarang Tuhan mengutus malaikatnya untuk membantu kita juga. Supaya kita bisa menuruti perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintahnya tidak berat. Lakukan saja, pegang firman baik-baik, pegang firman kuat-kuat, dan kita akan melihat waktunya segera tiba. Di dalam waktunya, kita akan melihat dan menikmati penggenapan firman dan penggenapan janji. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu pada hari ini. Biar pada hari ini, mata rohani kami semakin dibukakan.
bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu untuk kami. Dan apa yang Engkau inginkan dari kami, itu semuanya bukan untuk keuntungan bagi Engkau, tetapi untuk keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, untuk spirit of truth, untuk roh kebenaran yang Kau berikan kepada kami, sehingga bisa menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.